Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang apa? Masa penantian. Nah, siapa yang percaya orang-orang yang sudah ditampi Tuhan, yang berisi, dan juga yang berasa? Kalau berisi harus berasa, betul nggak? Ya kan? Itu adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan dengan lebih lagi. Wah, kayaknya nggak semua yang merasa ingin diberkati lebih lagi. Siapa yang percaya bahkan Tuhan itu bisa memberkati kita di masa-masa paling sulit, paling kekeringan? Ingat cerita Ishak. Ishak menabur di masa-masa kekeringan, tapi justru dibuat Tuhan makin hari makin kaya, bertambah kaya dan sangat kaya. Ya. Ada prinsip yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk mereka hidup diberkati. Dan kita percaya sebagai orang-orang yang sudah ditampi Tuhan, dipilih Tuhan, supaya berisi dan berasa, kita ini harus mengerti bahwa ketika kita ingin diberkati, berlipat kali ganda apa yang kita miliki, tujuannya bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Tujuannya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nanti saudara kita akan belajar prinsip memberi dan diberkati. Nah, mudah-mudahan ini akan mempermudah nanti yang menyampaikan pengumuman dan persembahan. Ya. Jadi tidak perlu panjang lebar, dia sudah tahu hal-hal yang akan dilakukan oleh jemaat ini. Mari kita lihat prinsip memberi dan diberkati. Kita lihat Lukas 6 ayat 38. Sama-sama kita baca. Sudah sampai di situ, kalau saudara sulit mencarinya, lihat ke depan saja. Kita akan baca sama-sama. Sudah? 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu juga. Ya, saudara renungkan ayat ini, kalau saudara nangkep esensinya, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Ya. Pagi ini kita akan bahas sama-sama tentang memberi. Sebelum saya sharing tentang prinsip memberi ataupun giving, ataupun kita rindu mengalami pelipat kali gandaan, saudara mesti tahu bahwa memberi adalah salah satu disiplin rohani. Sama halnya seperti kita tahu setiap harinya kita harus setia merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sama seperti halnya saudara berpuasa. Jangan lupa memberi juga punya bobot yang sama. Sama seperti kita mendisiplinkan diri kita berdoa, baca firman, nilainya itu setara. Ketika saudara mendisiplinkan diri untuk hal-hal berpuasa, hal memberi itu sama nilainya. Kalau saudara nggak sampai ke tahap ini, pengertian saudara, saudara mungkin bisa baca firman tiap hari, saudara mungkin bisa berdoa tiap hari, saudara bisa ambil waktu-waktu disiplin untuk puasa, tapi kalau lupa untuk disiplin memberi, nanti saya kasih jelas. Saudara, jangan berharap ada pelipat kali gandaan seperti yang Tuhan mau. Nggak akan mungkin terjadi. Karena kurang apa orang-orang Farisi ahli Taurat? Doa, baca firman. Tapi mereka nggak ngalamin hal-hal berkat yang lebih lagi. Baik secara jasmani maupun rohani, betul tidak?
Nanti kita lihat kenapa itu nilainya sama. Memberi nilainya sama. Itu menjadi parameter kita. Ya. God is a giver. Allah itu pemberi. Kalaupun dia ambil dari hidup saudara sesuatu, tujuannya dia akan beri saudara yang lebih baik. Nangkep nggak saudara sini? Tadi pagi saya dapat pernyataan itu. Jadi waktu Tuhan ambil sesuatu dari hidupmu, itu juga tujuannya untuk dia memberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau diambil. Percayalah, Tuhan punya banyak hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kita punya. Ya. Jadi aktivitas disiplin rohani kita bukan hanya soal doa, bukan hanya soal baca firman, bukan hanya soal puasa. Memberi itu sama kadarnya, sama nilainya dengan disiplin-disiplin itu. Ya, mari kita lihat hal apa yang mendasari, yang mau kita landasi sebagai pernyataan kenapa memberi itu salah satu disiplin rohani. Kenapa bobotnya sama? Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita pahami. Sesuatu harus diberkati sebelum dapat dilipat kali gandakan. Pahami ini. Sesuatu harus diberkati dulu, baru dia bisa berlipat kali ganda. Bermultiplikasi. Banyak orang menginginkan pelipat kali gandaan, berkat yang lebih besar, pengaruh yang lebih luas, dan hidup lebih berhasil. Semua pengen itu, betul nggak? Ada yang di sini pengen, biarlah hartaku makin menyusut, masa depanku makin suram. Ada? Usahaku makin bangkrut. Ada yang mau ngomong kayak gitu? Bersikap seperti itu? Tidak. Orang selalu ingin dia bertambah pengaruhnya, betul nggak? Bertambah berkatnya supaya dia bisa memberkati lebih banyak orang. Apalagi kita sebagai orang percaya, betul nggak? Ya. Tapi seringkali kita lupa bahwa dalam prinsip kerajaan Allah, berkat mendahului pelipat kali gandaan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara, berharap apa yang saudara lakukan, apa yang di tangan saudara bisa dimultiplikasikan, selalu didasari dengan prinsip ini. Sebelum saudara terima atau apa yang ada di tangan saudara bisa dilipat kali gandakan, yang pertama harus kita lakukan supaya itu bisa dimultiplikasikan, sesuatu di tangan saudara harus diberkati dulu. Dari hal ini saudara bisa tahu, ya. Dengan kata lain, apapun yang di tangan kita, termasuk uang kita, harus terlebih dahulu diserahkan kepada Tuhan. Serahkan dulu sama Tuhan. Makanya gini, Tuhan, perhatikan saya, Tuhan gak punya kewajiban untuk memultiplikasikan sebelum itu diserahkan kepada Dia. Dia gak punya kewajiban. Siapa kita mau nyuruh-nyuruh Dia lipat kali gandakan apa yang kita punya, kalau kita gak serahkan dulu sama Dia. Gak ada ceritanya kita punya kemampuan untuk memultiplikasikan sendiri apa yang kita punya. Nggak ada ceritanya. Tanpa saudara serahkan itu kepada Tuhan, itu nggak ada ceritanya bisa termultiplikasi sendiri.
kita lihat ya, apa yang terjadi. Kita masih ingat nggak cerita bagaimana Yesus memberi 5.000 orang makan? Halo? Kan dia tanya sama Andreas kan? Betul nggak? Salah satu muridnya kan? Dan murid-murid yang lain bilang apa? Hari sudah mulai gelap. Betul nggak? Lalu Yesus diminta murid-muridnya untuk mengatakan kepada orang-orang banyak itu, suruhlah mereka ke kota-kota terdekat untuk membeli makanan. Tapi Yesus justru bertanya kepada mereka, betul nggak? Apa yang kamu punya? Kamu yang seharusnya kasih makan. Betul nggak? Dan kalau saudara baca, Andreas itu cuma 3 kali dicatat di dalam Alkitab. Dan 3-tiganya dia bawa orang kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita bawa orang nggak kepada Tuhan? Dan dalam cerita itu, Andreas bawa seorang anak kecil. Jangan pernah anggap enteng anak kecil. Halo? Jangan pernah anggap enteng anak kecil. Andreas bawa anak kecil ini, lalu anak kecil itu mempunyai bekal 5 roti, 2 ekor ikan, dia serahkan kepada Tuhan. Makanya betul, Yesus bilang, kalau imanmu tidak seperti anak kecil ini, kamu nggak layak masuk kerajaan sorga. Coba perhatikan, dia serahkan. Lalu apa tindakan berikutnya dari Tuhan Yesus? Dia terima, betul nggak? Apa yang diserahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan terima. Amin. Sekecil apapun itu, Tuhan pasti terima. Tuhan terima, lalu dia angkat dan dia mengucap syukur. Lalu apa terjadi? Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Waktu Tuhan angkat itu, dia ucapkan berkat. Saat itu lima roti, 2 ikan itu diberkati Tuhan, dan aktiflah kuasa pelipat kali gandaan itu. Berkat Tuhanlah yang mengaktifkan pelipat gandaan itu. Bukan apa yang kau bawa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Yohanes 6 ayat 11 katakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka. Seringkali kita tergesa-gesa ingin hasil yang besar tanpa terlebih dahulu menyerahkan milik kita kepada Tuhan untuk diberkati. Saya mau kasih tahu, roti itu tidak akan pernah cukup ketika di tangan anak kecil itu. Tapi menjadi lebih daripada cukup ketika di tangan Tuhan. Apapun yang menjadi milikmu tidak akan pernah cukup untuk memberkati banyak orang. Kecuali kau serahkan itu kepada Tuhan.
Tuhan akan membuatnya lebih daripada cukup. Sekecil apapun pemberianmu. Potensinya beda, saudara. Apapun yang kita angkat, yang ada di tangan kita, dan menyerahkannya kepada Tuhan, itulah yang berpotensi bermultiplikasi banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak akan pernah mengalami multiplikasi, baik itu di area keuangan, area kehidupan, kalau tidak punya penyerahan diri kepada Kristus. Harus penyerahan total sama Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, menyerahkan itu bukan sekadar saudara kasih. Halo? Ini bukan perkara anak kecil itu cuma sekadar kasih. Enggak gitu caranya. Menyerahkan itu gini loh artinya. Ada otoritas yang berpindah. Kalau saya serahkan sesuatu kepada seseorang yang ada di tangan saya, misalnya saya kasih handphone ini kepada Pak Aming, berarti kalau saya bilang ini untuk Pak Aming, ada otoritas yang pindah. Ini bukan lagi punya saya, ini punya Tuhan. Dan waktu diberikan kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat kali gandakannya, bukan hanya untuk memberkati saya, bahkan memberkati banyak orang, bahkan berkatnya itu seharusnya terus akan mengalir dalam hidup kita. Tapi banyak orang gak mau lakukan itu. Oh, memberikan sama Tuhan diungkit-ungkit, itu kan aku beri. Ingat gak cerita Ananias Safira? Sebelum kau beri, kata Rasul, para Rasul kan bilang, Petrus kan bilang apa? Sebelum kau beri, itu kan dalam kuasamu. Kuasamu, otoritasmu. Betul tidak? Kenapa kau menipu Tuhan? Kau berjanji untuk memberikannya kepada Tuhan. Itu kan dalam kuasamu. Tapi kenapa kau tipu Tuhan? Kau nggak berikan dengan hati yang sepenuhnya. Tidak mengizinkan otoritas Tuhan untuk berkuasa atas hartamu. Apa yang terjadi sama Ananias dan Safira? Mati, saudara. Apapun yang gak usah sungguh-sungguh berikan sama Tuhan, potensinya akan mati. Jadi waktu saya serahkan HP saya tadi sama Pak Aming, saya seharusnya sudah merelakan otoritas itu pindah kepada Pak Aming. Mau dia apain juga, itu urusan Pak Aming sekarang. Amin. Sama waktu kita serahkan sama Tuhan, itu sudah pindah otoritasnya. Dan waktu Tuhan berkati, lipat kali gandakan, itulah yang menjadi bagian yang akan membuat kita bersuka cita. Karena kita lihat kuasa Tuhan bekerja, betul nggak? Anak itu, menurut saudara, anak itu ketika lihat 5 roti 2 ikannya bisa dibagikan 5.000 orang lebih itu, dia seneng nggak? Dia suka cita nggak? Pulang dia cerita nggak sama mamanya? Ma, tadi bekal aku itu ma dibagikan 5.000 orang, laki-laki belum, anak-anak belum, yang seumuran aku belum, tante-tante, mama-mama, oma-oma. Halo, sisanya 12 bakul ini mah, aku bawa 12 bakul. Halo. Jadi apapun yang di tanganmu, kalau kau ingin multiplikasi, baik itu uangmu, usahamu, hal-hal yang baik,
yang kau ingin terjadi dalam keluargamu, terlebih dahulu otoritasnya serahkan. Amin. Mau? Wah, nggak mau. Ya nggak apa-apa sih. Itu urusan saudara. Resiko tanggung sendiri kalau saudara selalu kurang dan kurang. Untuk diri sendiri pun kurang. John MacArthur mengatakan ini, seorang teolog nih. Only what is placed in Jesus' hand can be multiplied. What we withhold remain limited. Hanya apa yang ditaruh di tangan Yesus yang dapat dilipat gandakan. Apa yang kita tahan tetap terbatas. Watchman Nee juga mengatakan satu pernyataan yang luar biasa. Dia bilang gini, multiplication begins with surrender. Jesus doesn't need much, but he needs everything. Pelipat gandaan dimulai dengan penyerahan diri. Yesus tidak membutuhkan banyak, tetapi dia membutuhkan segalanya. Tuhan gak pernah tanya apa yang gak kau punya. Apa yang kau punya? Kalau kau berani serahkan segalanya sama Tuhan, maka itu potensi berlipat kali gandanya akan bertambah-tambah. Siapa yang mulai pikirannya mulai dibukakan Tuhan? Saudara, mulai dibukakan Tuhan. Mau apapun yang kita punya sekarang, kita percayakan dahulu kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Uangku yang sedikit ini berkati Tuhan, supaya aku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau di tanganku ini terbatas Tuhan, tapi kalau ini di tanganmu, kau punya kuasa tanpa batas. Amin. Serahin dulu sama Tuhan. Makanya 1/10 itu berbicara kita ini betul-betul mengandalkan Tuhan dalam seluruh otoritas Dia di dalam kehidupan kita. Kita tahu Dia berdaulat atas hidup kita. Bahkan disertai dengan janji yang besar. Kita mau nggak? Kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah paksa kok. Nggak pernah Tuhan paksa. Tapi alangkah bodohnya kita memakai semua yang kita punya hanya di dalam tangan kita, terbatas. Terbatas. Itu prinsip pertama. Jadi apapun yang di tanganmu, kalau mau bermultiplikasi, kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan untuk diberkati. Waktu kau memberi persembahan, apapun itu menandakan kau rindu persembahanmu itu, pemberianmu itu diberkati Tuhan. Amin. Bukan artinya kau kehilangan, justru kau diberkati Tuhan. Itu mindset kita seharusnya. Prinsip yang kedua, sikap kita terhadap uang menjadi parameter dari karakter, kualitas iman, dan kerohanianmu. Sikap kita sama uang, perhatikan, itu menjadi parameter. Parameter itu artinya apa? Ukuran. Apa yang kau ukur, ya kan? Tadi kan, betul tidak? Lukas 6. Apa yang kau ukur akan diukurkan kepadamu. Ya, karakter, kualitas iman, dan kerohanianmu itu bisa terlihat dari sikapmu terhadap uang.
Yesus lebih banyak bicara soal uang daripada soal pertobatan. Halo? Beneran. Saudara bisa selidiki Alkitab. Sikap kita terhadap uang, terhadap dompet kita, terhadap harta bendamu, sikap saudara terhadap asetmu, sikap saudara terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ingat baik-baik, sikap seseorang terhadap uang selalu akan jadi parameter terhadap 3 hal area kehidupan kita. 3 indikator ini, penentu karaktermu, parameter kualitasmu, imanmu, dan juga kerohanianmu. Itu uang selalu menjadi parameter atau garis demarkasi. Begitu orang itu enggak menang dalam masalah uang, orang itu akan tamak, pelit. Kalau kita bisa berkata gini langsung ya, uang itu jadi indikator penentu untuk karaktermu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang, apalagi anak-anak muda ya, kalau kau didekati seseorang, apalagi yang sister, dan cowok itu pelit, jangan menikah sama orang itu. Masalah uang aja dia nggak menang. Jangan nikah. Karena kalau dia sudah problem dengan masalah uang, itu akan problem dengan kualitas karakternya, kualitas imannya, dan kerohaniannya. Saya mau tanya, dalam hidup kita ini, siapa yang jadi kompetitornya Yesus dari awal? Yesus bilang iblis kompetitornya dia. Yesus bilang Mamon itu apa? Tuhan. Yesus dipanggil Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa ininya Tuhan sebenarnya. Kamu gak bisa layani 2 Tuhan. Betul gak? 2 Tuhan, betul gak? Tuhan loh dibilang. Iblis dibilang Tuhan? Enggak. Jadi dari sejak awal, ya, Yesus bilang Mamon itu master, tuan. Kita nggak bisa mengabdi sama 2 tuan. Berarti sejak awal Yesus sudah kasih tahu kita bahwa musuh utamanya itu bukan iblis. Musuhnya itu bukan setan. Semua sudah dikalahkan. Saya mau kasih tahu, Anda bisa tengking setan. Ada yang bisa tengking uang? Kenapa yang katanya orang yang paling beragama, negara paling beragama di dunia katanya Indonesia, paling agamis, tapi korupsinya paling gila-gilaan di seluruh dunia? Kenapa? Karena mereka nggak ngerti prinsip ini. Saudara dan saya beruntung kita mengerti prinsip ini. Karena kita nggak mau mengabdi kepada uang, kita hanya mau mengabdi kepada Tuhan. Amin. Ada yang bisa tengking uang, Pak. Kalau tiba-tiba orang kasih uang banyak sama kita, terus aku tengking dalam nama Yesus. Nggak pernah saya dengar orang tengking uang. Kalau setan bisa ditengking. Tapi jauh lebih berbahaya itu. Karena kau bisa terjual imanmu. Setan kita tengking aja lari dia. Kalau kau sudah mengabdi kepada uang, mamon, selesai hidupmu. Selesai. Kau akan dibawa ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sampai kau murtad. Hati-hati. Ya, hati-hati.
Jadi dimulai dari apa? Urusan uang. Jemaat mula-mula itu, saudara lihat ya, nanti kita lihat Kisah Rasul 2. Jemaat mula-mula itu menunjukkan kehidupan yang penuh kasih, tanpa egoisme, dan saling berbagi. Mereka menjual milik kepunyaannya dan menggunakan harta untuk kebaikan bersama. Betul tidak? Jadi jemaat mula-mula, kenapa mereka disukai banyak orang dan tiap-tiap hari ditambahkan Tuhan dengan jiwa-jiwa. Itu bukan hanya soal pengajaran rasul-rasul, itu bukan hanya soal doa tiap hari mereka, itu bukan hanya soal hal-hal rohani, tapi mereka menang terhadap perkara uang. Menang loh mereka. Rasul Paulus bilang, siapa jemaat yang paling memberkati dia? Jemaat Makedonia. Walaupun mereka sangat miskin loh. Coba tanya sebelah-sebelahmu, kau sangat miskin? Enggak sampai gelarmu sangat miskin. Tapi mereka kaya di dalam memberi. Kaya dalam kemurahan. Kaya di dalam hal-hal perkara-perkaranya Tuhan. Rasul Paulus sendiri loh memuji itu jemaat. Bukan karena kemegahan kekayaannya, tapi karena kemurahan hati mereka. Jemaat mula-mula itu menang terhadap perkara uang. Apa yang menjadi milikku, milikmu, setiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang-orang jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kualitas iman mereka itu, uang jadi penentu. Mau lihat kualitas karakter iman kerohanian seseorang, lihat apa yang ada di tangannya, dia tahan atau dia lepas waktu berurusan dengan perkara-perkara orang lain. Jadi bukan karena rajin ibadah, bukan. Bukan hanya karena rajin ibadah. Ternyata uang jadi parameternya. Kalau nggak menang masalah uang, nggak akan menang masalah 3 itu. Karakter, iman, dan kerohanian. Nggak akan menang. Ya. Orang bisa kelihatannya beribadah kok. Orang kelihatannya bisa baik, kelihatannya sopan. Tapi dia bisa melakukan perkara-perkara yang begitu curang dalam perkara uang. Ya, koruptor itu kan kayak gitu. Kalau di publik, baik-baik nggak mereka? Kelihatannya dermawan nggak? Tapi sebenarnya mereka nggak menang dengan perkara uang. Tapi puji Tuhan, Alkitab memberi contoh. Jemaat mula-mula, gereja mula-mula, bukan hanya rajin ibadah, bukan hanya rajin perkara-perkara rohani, disiplin-disiplin rohani, tapi mereka menang terhadap perkara uang. Amin? Menang. Makanya mereka disukai oleh semua orang. Coba tanya sebelahmu, ada yang kamu seneng gak sama orang pelit? Coba tanya, beneran tanya. Seneng gak kamu sama orang pelit? Kenapa jemaat mula-mula disukai semua orang? Kenapa? Apa karena rohani gitu? Ibadah terus gitu? Enggak gitu. Mereka tuh saling bertolong-tolongan menanggung bebannya. Mereka saling memberkati. Mereka tahu kalau ada jemaat yang berkekurangan, mereka berkati. Kan enggak lama setelah peristiwa Kisah Rasul 2 kan ada muncul kisah Ananias dan Safira, betul enggak? Enggak menang masalah uang, selesai hidupnya. Enggak bisa dipakai Tuhan. Enggak bisa. Saudara enggak menang masalah uang, enggak bisa dipakai Tuhan. Halo?
nggak akan bisa dipakai Tuhan. Karena kau pasti bermasalah dengan 3 karakter tadi. Karaktermu, kerohanianmu, imanmu pasti bermasalah. Ya. Orang yang nggak menang masalah uang, nggak akan menang masalah karakter, nggak menang di masalah kualitas iman, tidak akan menang dalam kerohanian. Siapa lagi contoh? Siapa contoh lain? Masih ingat nggak cerita tentang orang muda kaya? Orang muda kaya itu datang kepada Tuhan kan? Iya nggak? Bertanya kepada Yesus, betul nggak? Guru, betul nggak? Dia tanya kan? Iya nggak? Itu kan di Lukas kan? Kitab Lukas. Orang muda kaya ini kan datang menemui Yesus. Luar biasa nggak itu? Dia yang cari Yesus. Bukan Yesus yang cari dia. Pertanyaannya, kurang haus apa dia soal rohani? Kurang haus apa? Saya mau tanya, kurang haus apa? Dia loh cari Yesus. Kriteria dia digambarkan oleh Alkitab di Lukas. Kriteria dia apa? Muda, kaya, rohani pula. Tahu semua hukum Taurat, betul nggak? Calon menantu yang hebat nggak ini kalau bapak-bapak nyari calon mantu? Benar nggak Mami? Muda, kaya, taat lagi, beragama. Tahu semua hukum Taurat. Alim bener ini orang. Calon nggak? Bakal salah satu calon nggak kalau punya anak perempuan? Beneran loh, ini saudara harus ngerti loh gambarannya. Dia nyari Tuhan loh. Kurang haus apa ini orang? Ada nggak anak-anak muda di sini kalau dia sudah kaya, dia sudah tahu banyak firman, terus dia sudah jadi orang baik, masih terus cari Tuhan? Baru sibuk kuliah sedikit aja sudah lupa sama Tuhan. Sibuk. Belum kaya. Halo? Ini kaya, masih muda, hidupnya sungguh-sungguh sama firman Tuhan, nyari Yesus. Masih banyak kualitas yang kayak gini, hari-hari gini. Itu gambaran dari Lukas. Test and prophet testnya, fit and proper testnya Yesus yang ngetes. Yesus cuma bilang gini, kurang sikok baik kau tuh. Sikok. Satu cuma kurangmu. Jual hartamu, kasih sama orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Menang dia masalah uang? Harta? Nggak menang. Apa yang terjadi? Wajahnya murung, kecewa, tinggalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau kau sudah punya uang dan kau nggak menang dengan perkara uang itu untuk perkara-perkara Tuhan, suatu hari kau akan murtad. Kau akan murtad. Percayalah. Kau pasti murtad. Karena nggak bisa ngabdi sama dua Tuhan. Kan gambarannya kan luar biasa ya. Di fit and proper test sama Tuhan Yesus. Minta jual hartanya, kasih orang miskin. Orang ini sedih, tinggalkan Tuhan. Tahu nggak yang Yesus uji itu apa?
Yesus uji apa yang menguasai hatinya. Percayalah, Yesus selalu menguji apa yang menguasai hatimu. Akan terus diuji di situ. Dan anak muda kaya ini, anak muda yang alim ini, ternyata yang menguasai hatinya adalah hartanya, uang, kekayaannya, asetnya. Ya. Lalu Yesus bilang ini, ayat 24 itu, sukar sekali bagi orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Uang bukanlah masalah. Perhatikan baik-baik. Uang bukanlah masalah. Sikap kita terhadap uanglah yang jadi masalah. Kita semua butuh uang. Tapi sikap kita terhadap uang itu yang seringkali jadi masalah. Apakah kita menguasai uang atau kita yang dikuasai oleh uang? Apa yang kita lakukan dengan uang adalah cerminan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Itulah cerminan iman dan kasih kita. Kita lihat ya. Ada peringatan bagi orang kaya. Siapa yang mau kaya di sini? Oh, tiba-tiba nggak mau jadi kaya semua gara-gara baru saya ngomongin ada peringatannya. Siapa yang mau kaya di sini? Oh, ada yang nggak mau masih. Wah, tadi pastor sudah ngomong ada peringatan bagi yang kaya. Mau kaya? Mau dong, Allah kita kaya. Tapi ingat, ada peringatannya. Ada peringatan bagi orang yang mau kaya. Jadi yang miskin gak ada peringatan. Ada juga. Jangan bilang yang miskin gak ada peringatannya. Saya mendingan jadi kaya dengan peringatan ini daripada miskin diperingatin terus. Halo. Ya, kita lihat ya. Saudara bersuka cita hari ini. Amin. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Jadi peringatan kepada orang-orang kaya. Ya, peringatan. Mungkin kita belum kaya, enggak apa-apa. Minimal mentalnya dulu kaya. Wah, enggak bilang amin, Saudara. Ya tahu firman Tuhan, mentalnya dulu dong kaya, betul enggak? Ya. Ya belum kaya di dompet, enggak apa-apa. Biarlah fakta ini jadi kebenaran kita. Amin. Fakta kebenarannya dulu, bahwa kita akan jadi kaya oleh Tuhan. Kaya dalam segala hal, bukan hanya harta benda. Amin. Nanti mungkin kita kaya dulu dalam kebenaran, supaya apa? Sebentar lagi jadi fakta kehidupan. Iya, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada peringatannya dulu. Buat orang kaya. Yang miskin, temui saya pribadi kalau mau tahu peringatannya. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama ya, biar saudara walaupun belum kaya tahu dulu peringatannya. Supaya nanti waktu kaya saudara nggak lupa diri. Amin. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah, lihat ada 2 kali lagi. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidupnya yang sebenarnya. Wow.
2 kali dinyatakan peringatkanlah, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Berarti di dunia ini ada orang kaya. Jangan cuma ngomong, woi banyak orang miskin di dunia ini pastor. Banyak yang kaya. Alkitab katakan itu kok. Tapi mentalnya miskin. Malah sebaliknya, jemaat Makedonia sangat miskin, mentalnya sangat kaya. Kebalik. Jadi ada orang kaya di dunia ini ya. Kalau kita lihat gereja hari-hari ini ya, udah kayak Alfamart dan Alfamidi. Dari mana-mana, Indomaret, Alfamidi, Alfamart, di mana-mana. Ada pendeta itu ngomongnya rohani loh. Biarlah kita menderita di bumi, namun kaya di surga. Ternyata Alkitab katakan apa? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka tidak tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Rasul Paulus langsung bilang apa yang enggak tentu itu. Kalau di matematika itu ada bilangan tak tentu. Betul nggak? Erna masih ingat bilangan tak tentu? Walau udah lupa dia. Kalau anak teknik tuh pasti tahu tuh bilangan tak tentu. Tapi contoh di sini dikasih contoh langsung oleh Rasul Paulus. Jangan percayakan hidupmu kepada hal yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Melainkan kepada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi memang benar banyak orang kaya di dunia ini nggak bisa menikmati banyak hal. Beruntunglah saudara kita semua punya firman ini. Supaya nanti kalau saudara menjadi kaya, saudara bisa nikmati. Nikmatinya bukan untuk diri sendiri. Karena ada lanjutannya ya itu kan. Lalu ada peringatan yang kedua, betul nggak? Isinya apa? Pokok peringatannya. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik. Coba saudara, walaupun kita belum kaya, sudah dapat ayat ini, puji Tuhan ya. Puji Tuhan enggak saudaraku? Yang belum kaya, saudara saya mau kasih tahu, latihlah dirimu untuk berbuat baik. Nanti kalau kau kaya, kau punya pengaruh di dalam hal berbuat baik lebih besar. Amin? Amin? Lalu dibilang apa? Mereka suruh berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi sudah tahu ya, bukan cuma sekedar memberi, tapi aktivitas yang sudah menjadi habit. Dimulailah dari sekarang, karena sudah tahu ayat ini. Suka memberi dan suka membagi. Saya mau kasih tahu gini nih, kalau saudara lihat orang yang suka main musik ya, teman-teman kita yang suka main musik, musik sudah jadi
Habit mereka enggak? Menurut saudara sudah jadi habit mereka enggak? Ya. Sudah jadi habit kan? Bukan hanya sekedar aktivitas. Udah jadi habit. Ya. Mereka suka main musik. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang suka didisiplin sebenarnya? Enggak kan? Lakukan ini. Ada nggak yang suka kalau didisiplin? Enggak. Tapi kalau sudah jadi habit, nggak perlu didisiplin, mereka kerjakan sendiri. Mereka suka kok. Mereka suka main musik. Perlu nggak kita disiplin? Ayo main. Ayo lakukan ini, main musiknya. Ayo. Nggak perlu. Oh, mereka suka. Udah jadi habit. Sama dulu waktu saya kecil, mama saya kalau pagi-pagi waktu SD kelas 1. Ayo mandi cepat. Udah mau sekolah. Jangan lupa gosok gigi. Oh, kita merutuk-rutuk dulu. Mama sudah selalu diingetin. Mandi, gosok gigi. Wah, itu berapa bulan itu diingetin terus. Betul nggak? Pas sudah SMA, kalau kata mama kita, udah, nggak usah mandi, nggak usah gosok gigi. Kita langsung ke sekolah, telat kau. Gila mama ini. Busuk mah. Kenapa? Udah jadi habit. Perlu disuruh? Nggak perlu. Kalau saudara memberi itu sudah jadi habit, membagi itu sudah jadi habit, nggak perlu dari mimbar. Ayo kita memberi, lebih bersuka cita, orang berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Harus didorong-dorong dulu, harus diapa-apain dulu, harus diingatkan dulu. Kalau nggak memberi perpuluhan, nanti datang belalang pelahap. Nggak perlu sebenarnya. Kalau itu sudah dilatih, suka memberi, suka berbagi. Saudara ngerti kebenaran firman-Nya. Saudara rindu menjadi kaya dalam kebajikan. Ayat-ayat yang kelihatannya seperti menuduh dan mengancam itu nggak perlu. Karena saudara melakukannya dengan sukacita, dengan sukarela, dengan kesukaan yang besar. Saya nggak mau saudara melakukan sesuatu itu karena terpaksa, nggak mau. Mendingan nggak usah daripada terpaksa. Sekali lagi, siapa yang mau kaya tadi? Baca benar-benar ayat ini ya. Ada 2 peringatan di situ. Amin? Ada amin? Ya. Dan dikatakan apa? Ya. Ya sama lah kayak Eta nih, saya tahu dulu suka main game. Perlu disuruh-suruh main game. Ada kalau di sini yang kesukaannya main game, perlu didisiplinin main game. Terus bapaknya ngomong, "Ngapa kau tidak main game?" Tidak disuruh bae dia beladasan. Karena itu kesukaan. Sudah jadi kenapa enggak kita ubah habit kita untuk supaya kita menjadi kaya kelak? Habit yang dari Tuhan kita kerjakan. Suka berbagi, suka memberi. Tuhan tahu hati kita, kalau Tuhan lihat hati kita ini besar, suka berbagi, suka memberi, kapasitas kita dibesarin Tuhan lebih besar lagi. Sampai melimpah-limpah, kau sampai bingung nanti Tuhan kasih berkat itu. Ternyata aku udah cukup Tuhan, cukup. Biarlah semua ini untuk kemuliaan-Mu saja. Coba perhatikan ya. Saya mau kasih tahu. Peringatan ini ditutup dengan satu pernyataan yang bagi saya ini wow sekali. Wow, bilang wow. Dikatakan gini, dengan demikian mengumpulkan suatu harta, perhatikan, sebagai dasar yang baik
bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kamu cari hidupmu yang sebenarnya. Inilah peringatannya. Inilah yang diajarkan Tuhan. Ditutup dengan kata kalimat ini. Anda sedang mempersiapkan mengumpulkan harta sebagai dasar dirimu, bukan di waktu sekarang. Ada orang nabung untuk waktu sekarang? Enggak, nabung itu untuk waktu yang akan datang, betul enggak? Dibilang apa? Tapi waktu yang akan datang untuk masa depan. Makanya dengar baik-baik, saya tutup pernyataan ini. Dengar baik-baik. Anda bukan saja mempersiapkan masa depanmu dengan uang yang kau tabung, tapi juga dengan uang yang kau tabur. Kalau saya tanya misalnya, Pak Aming, sudah nabung berapa Pak? Sekian dia sebut. Misalnya ya, bisa jamin masa depan Bapak? Enggak juga. Pasti masih kurang. Berapapun yang kita tabung. Tapi apa yang kau tabur, Tuhan sanggup melipat kali gandakannya untuk masa depanmu. Bahkan untuk kekekalan dibilang. Coba bilang sama sebelahmu, firman Tuhan yang wow. Bagi saya ini wow. Saya nggak mau cuma nabung. Ya betul kita mesti nabung. Tapi juga harus dibarengin kita nabur. Karena yang kita tabur itu menentukan masa depan kita sampai kepada kekekalan. Kalau yang tabung, kita nggak ada Pak. Tabungan kita dipakai anak-anak kita. Sebentar bayar habis Pak. Mau nabung seberapa banyak sih? Tapi apa yang kita tabur, kita tabur. Ya. Tahu nggak? Tuhan buat itu untuk jadi berkat bagi anak, cucu, cicit sampai beribu-ribu keturunan kita. Nggak akan berkekurangan. Tidak pernah kusaksikan, kata Daud, orang benar, anak cucunya akan meminta-minta roti. Mereka tidak meminjam tapi meminjamkan, katanya. Tapi jangan mentang-mentang anak Tuhan meminjamkan, terus sesama kita saling nak minjem galau. Nah itu celaka itu namanya. Ya, makanya saya peringatkan keras tuh banyak anak muda nih. Jangan ya. Kalau lebih baik kalau kamu nggak punya sebanyak yang mereka mau pinjam, berkati saja. Nggak usah saling pinjam-pinjam, nanti nggak enakan. Sampai masa tua, rambut sudah ubanan, semua sudah memutih, masih ingat-ingat. Kau ini masih ada utang ya. Yang lain baca aku lupa, tapi yang siko itu udah baca. Udah baca. Jadi Bapak Ibu jangan menggantungkan hidup pada kekayaan. Amin. Gunakan kekayaan untuk apa tadi? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ada kutipan beberapa orang yang saya sangat kagumi. Dikatakan gini, where your treasure is reveals where your heart is. Stewardship is not about money. It is about discipleship. Di mana hartamu berada, menunjukkan di mana hatimu berada. Penata layanan, stewardship itu penata layanan, pengelolaan. Bukan tentang uang, tapi melainkan tentang pemuritan. Amin. Makanya waktu jemaat mula-mula di Kisah Rasul 6, waktu ada keributan di antara jemaat tentang berbagi penata layanan, para janda-janda dan orang miskin dari bukan yang orang Yahudi, Rasul-rasul bilang apa? Pilihlah
di antara kamu orang yang penuh Roh Kudus, terkenal baik, betul nggak? Dan yang dipilih adalah murid-murid Yesus Kristus yang betul-betul terkenal baik. Murid yang mengelola. Amin. Karena sudah teruji karakternya, teruji imannya. Salah satunya Stefanus, betul nggak? Sebelum dia dirajam. Terbukti nggak iman Stefanus? Sampai mati pun dirajam, tidak ada perkataan mengutuk dari mulutnya. Malah dia bilang, ampunilah mereka. Sama seperti Yesus. Jangan tanggungkan darahku kepada mereka. You can give without love. Hartamu akan menjadi penguji karaktermu. Akan diuji sama Tuhan. Mari kita aplikasikan dalam jemaat. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyerahkan segala milik kita untuk diberkati Tuhan? Ingat ya, kalau mau dilipat kali gandakan, apa yang di tangan kita serahkan dulu sama Tuhan. Amin. Serahkan dulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau menggunakan uang sebagai alat pelayanan atau uang menjadi tujuan hidupmu? Tanya diri kita masing-masing. Berkat tidak dilipat gandakan jika kita tidak lebih dahulu diberkati melalui penyerahan kepada Tuhan. Kekayaan kita harus diarahkan kepada kekekalan. Bukan hanya kenyamanan duniawi. Arahkan kepada kekekalan. Ingat, kekayaan kita tabur. Itu untuk jaminan masa depan kita. Yang sampai kekal. Amin. Saya tutup di sini. Prinsip memberi dan diberkati serta pelipat kali gandaan yang sejati bukan soal matematika duniawi, tapi soal iman dan ketaatan. Amin. Tuhan memberkati bukan supaya kita menyimpan, tapi supaya kita menjadi saluran berkat. Amin. Dan ingat, sikap kita terhadap uang menunjukkan siapa Tuhan sejati kita. Tuhan atau Mamon? Saudara yang tahu jawabannya. Saya mungkin gak tahu, tapi saudara tahu jawabannya bersama Tuhan. Amin. Mari kita tutup semua Alkitab kita. Saya berharap